Tadi. Jam itu. Foto ini. Foto ini. Apa betul? Ini salah satu tamu pengunjung. Tolong bukti yang diperintahkan ini. Ini Mas, sekarang di foto, Mas. Ya, siap. Di internal Komplek The Best. Bukan nemu tuh agak langsing dikit ya, mungkin malu masuk. Aku udah deket kamera. masuk gini. Oh, ada keluar aku tempat kawan saya. Tempat kawan, Bu, ya? Iya. Gimana Bu pendapat Ibu tentang The Best, komplek ini The Best. Lebih aman. Lebih aman Bu ya? Iya. Oke, makasih Bu ya. Yuk. Tentang apa yang di depan gerbang itu Pak? Di depan gerbang itu kan kita buat namanya chamber disinfektan, tapi itu bukan untuk manusia, tapi itu untuk kendaraan yang lewat. Nah, jadi setiap tamu yang lewat kendaraannya harus disemprot, kemudian orangnya turun, kita sediakan di tempat cuci tangan itu. Jadi itu manfaatnya. Yang kita prioritaskan siapa? Yang kita prioritaskan tamu, yang bukan orang komplek ini, itu wajib. Tapi kalau orang komplek kita itu tidak terlalu wajib, karena kita tahu mereka yang keluar masuk tiap hari kan. Gunanya apa? Gunanya ya kalau di kendaraan itu kan bisa aja nempel virus coronanya kan bisa nempel di situ. Jadi kalau sudah kita semprot, insya Allah virusnya mati, kemudian orangnya sendiri harus cuci tangan. Jadi yang paling wajib cuci tangan dan disemprotkan itu adalah ya misalnya ojek online, kemudian pengantar paket, itu yang paling wajib. Pokoknya semua tamu wajib menunjukkan itu. Itu udah dari kapan Pak? Itu mulai 1 bulan yang lalu, berarti sekitar tanggal 25. Tanggal 25. Ya, tanggal 25. Mengingatkan sekarang Palembang udah zona merah nih Pak. Zona merah ya. Itu akan ada peningkatan atau memang akan gimana tuh? Kalau peningkatan kalau itu kan itu sudah standar. Jadi kita udah buat standar, mungkin yang akan kita tingkatkan mengawasi harus orang keluar masuk. Kalau alatnya sih sudah cukup. Kemudian selama setiap minggu kita sudah melakukan penyemprotan keliling di komplek ini. Keliling? Ya, setiap minggu. Jadi sudah 4 kali. Mungkin minggu depan sudah enggak karena sudah masuk Ramadan kan. Itu yang melakukan kegiatan itu tuh warga sini atau memang ada? Warga sini Pak, nggak ada bantuan dari siapa-siapa. Memang itu mandiri dari kita karena kita ada kas RT kan. Jadi kita kas RT kemudian dibantu oleh beberapa warga yang peduli untuk itu. Ya misalnya kap plastiknya, kipas anginnya itu sekitar 20 juta kita bikin itu biaya. Kira-kira mayoritas warga kompleks ini tuh apa Pak pekerjaannya mungkin? Mayoritas sih nggak ada yang mayoritas, ada pegawai, ada yang pedagang, ada yang ya boleh dibilang menengah atas lah. Menengah atas Pak ya? Iya. Jadi mereka memang aktivitas di luar? Ya, aktivitas di luar. Jadi masuk harus kita sterilisasi. Misalnya ada anak yang pulang dari sekolah di luar, nah itu kita sudah harus wajib lapor dan di karantina selama 14 hari secara mandiri. Memang ya. Udah ada Pak kasusnya, maksudnya ada yang? Ada beberapa orang yang anaknya pulang dari Bandung, dari mana dia lapor kita karantina, dan kita lapor juga ke Puskesmas Alang-Alang Lebar. Jadi kita kerjasama seperti itu. Jadi di isolasi mandiri? Mandiri, ya. Tapi untuk kasus alhamdulillah belum ada Pak ya? Kalau kasus belum. Kalau kita ada kasus pasti kita udah lockdown. Kalian nggak boleh masuk sini pasti.